Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, channel Al-Islami akan mengulas tentang azan dan iqamah. Kita akan membicarakan tentang bagaimana hukum azan dan kepada siapa saja disunatkan untuk mengumandangkan azan dan iqamat. Yang pertama, hukum azan. Azan dan iqamat kedua-duanya hukumnya sunat muakkad berdasarkan pendapat yang kuat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hukum azan dan iqamah itu adalah fardu kifayah. Ini adalah mukabalah ataupun mukabil daripada pendapat kuat. Pendapat kuat yang mengatakan hukumnya sunat muakkad dikarenakan para salaf dan khalaf mereka memuwadhabah ataupun selalu mengerjakan azan dan iqamat manakala hendak mendirikan salat. Sementara pendapat yang mengatakan hukumnya fardu kifayah, mereka melihat karena azan itu adalah merupakan sebahagian daripada syiar-syiar Islam yang zahir sehingga wajib secara kifayah untuk dikerjakan. Artinya, andai kata dalam satu kampung tidak ada satu orang pun yang mengumandangkan azan, maka seluruh penduduk kampung tersebut akan berdosa. Lagi-lagi berdasarkan pendapat ini, andai kata penduduk suatu kampung sepakat mereka untuk tidak mengumandangkan azan dan iqamat ketika salat, maka mereka akan dibunuh. Ini berdasarkan hukum Islam. Dan tentu hukum ini tidak bisa direalisasikan di Indonesia karena Indonesia tidak menganut kepada hukum Islam. Azan dan iqamat kedua-duanya disyariatkan adalah untuk mengerjakan salat fardu ataupun salat maktubah. Jadi ketika kita hendak mengerjakan salat sunat, apapun bentuknya, apakah salat sunat yang disunatkan untuk berjamaah ataupun salat sunat yang tidak disunatkan untuk berjamaah, tidak disunatkan untuk azan dan iqamat. Namun demikian, bagi salat sunat yang disunatkan untuk berjamaah seperti salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, salat minta hujan, salat gerhana, dan salat tarawih misalnya, ini disunatkan untuk membacakan as-salata jami'ah ataupun as-salatu jami'ah ketika hendak mendirikan ataupun menyelenggarakan salat sunat berjamaah tersebut. Selanjutnya, apakah azan tersebut hanya disunatkan ketika mengerjakan salat berjamaah, salat fardu secara berjamaah, ataupun disunatkan juga untuk azan dan iqamat ketika mengerjakan salat secara sendiri. Nah, berdasarkan pendapat jadid ataupun pendapat kuat, bagi orang yang salat sendirian ataupun munfarid diistilahkan dalam fikih, ia tetap disunatkan untuk azan dan iqamat walaupun salat tersebut dikerjakan secara sendirian. Di samping itu, walaupun azan yang dilakukan tersebut bukan untuk i'lam ataupun memberitahukan kepada orang lain, ia juga disunatkan untuk meninggikan suaranya ataupun membesarkan suaranya. Jadi ketika azan, apakah kita salat secara berjamaah ataupun tidak, kita disunatkan untuk membesarkan suara kita. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal kiamat. Jadi tidak mendengar besar ataupun tingginya suara muazzin oleh jin dan manusia dan oleh sesuatu pun kecuali mereka pada hari kiamat nanti akan naik saksi ataupun bersaksi terhadap azan yang dikumandangkan tersebut. Maka berdasarkan hadis ini kita disunatkan untuk membesarkan suara kita ketika azan walaupun kita salat secara sendirian. Namun demikian, bagi kita yang salat secara sendirian sudah memadai andai kata kita azan dengan suara kecil, artinya hanya bisa terdengar bagi kita sendiri. Selanjutnya, bagi munfarid ataupun bagi orang yang salat secara sendirian disunatkan untuk membesarkan suaranya ketika azan tadi, ini andai kata dia tidak melakukan salat tersebut di tempat yang biasanya ada salat berjamaah. Jadi andai kata kita melaksanakan salat fardu secara sendirian pada tempat yang di situ ada ataupun sering diadakan salat berjamaah,
kita tetap tidak disunatkan untuk membesarkan suara kita ataupun menyaringkan suara kita. Karena nanti bisa mengecohkan jamaah-jamaah yang lain, ataupun bisa mengganggu orang lain, ataupun bahkan membuat mereka menganggap bahwa telah masuk waktu salat yang lainnya. Maka dalam kondisi tersebut, bagi si munfarid ataupun orang salat sendirian tidak disunatkan untuk menyaringkan suaranya ketika azan. Selain disunatkan azan dan iqamat, bagi salat tunai, bagi salat muaddah, sebagaimana yang kita jelaskan barusan, azan dan iqamat juga disunatkan pada salat yang faitah ataupun salat yang sudah terlewati atau salat qadha. Ketika kita hendak mengqadha salat, maka kita juga disunatkan untuk azan dan iqamat. Ini berdasarkan pendapat kuat yang sudah ditarjihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhaj. Sandarannya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, annahu sallallahu alaihi wasallam nama huwa wa ashabuhu anis subhi hatta tala'atis syamsu fasaru hatta irtafa'at thumma nazala fatawadda thumma azzana al-bilal bis-salah fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini thumma shalla salat al-ghada. Artinya adalah bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur dan para sahabat juga tertidur sehingga mereka melewati salat subuh sehingga terbit matahari. Maka mereka berjalan sehingga matahari meninggi. Kemudian mereka turun pada satu lembah, maka berwudu. Kemudian Bilal mengumandangkan azan dengan salat ataupun mengumandangkan azan untuk salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melaksanakan salat 2 rakaat, selanjutnya melaksanakan salat subuh. Nah, ini menjadi sandaran ataupun dalil bahwa bagi siapa saja yang mengerjakan salat faitah ataupun salat yang sudah luput ataupun salat qadha, maka kita tetap disunatkan untuk azan dan iqamah. Selanjutnya, azan bagi jamaah perempuan. Bagaimana hukumnya? Apakah disunatkan ataupun tidak? Jadi disunatkan bagi jamaah perempuan untuk iqamah saja, tidak disunatkan untuk azan bagi mereka itu. Karena azan itu adalah tujuannya untuk i'lam, memberitahukan kepada orang-orang lain. Sementara suara perempuan ini ditakutkan bisa menjadi fitnah bagi sebahagian orang ketika mendengar suara perempuan. Maka bagi perempuan ataupun bagi jamaah perempuan, mereka hanya disunatkan untuk iqamah saja. Memang ada pendapat dhaif yang mengatakan bahwa perempuan ataupun jamaah perempuan boleh mengumandangkan azan untuk kalangan sendiri. Artinya setakat suara azan tersebut hanya terdengar bagi jamaah-jamaah perempuan saja yang ada di tempat tersebut. Sementara iqamah disunatkan bagi jamaah perempuan dikarenakan iqamah posisinya berbeda dengan azan. Iqamah tersebut adalah dilakukan ataupun dikerjakan tidak dengan membesarkan suara sebagaimana membesarkan suara pada azan. Karena tujuan daripada iqamah itu mengajak hadirin yang sudah hadir pada tempat salat untuk bangkit dan berdiri mengerjakan salat. Jadi demikianlah ulasan kami, ulasan singkat tentang azan dan iqamat. Semoga menjadi tambahan informasi dan pengetahuan bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat juga bagi pribadi saya yang menyampaikan dan bagi semuanya. Dan akhir kalam kami ucapkan hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.